Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Saktikes. Kali ini kami dari Super Team Akademi Batch 7 dari subdivisi YouTube akan melaksanakan podcast perdana nih yang bertemakan Gen Z Unlock Hack Kepemimpinan dan Personal Branding untuk tampil beda di kampus. Sebelum itu, perkenalkan aku sebagai moderator yang akan membantu jalannya podcast kita hari ini. Di sini aku nggak sendirian teman-teman. Jadi di sini aku mengundang narasumber yang bisa dibilang beliau ini mahasiswa aktif, kritis dan mempunyai potensi yang besar baik di internal maupun eksternal Kak, di eksternal. Langsung saja Abang boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman Saktikes kita. Wah, sebelumnya terima kasih Abang ya sudah mengundang saya ke sini. Ini sebuah kesempatan bagi saya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Reka Kuswoyo. Teman-teman bisa panggil aku Koko. Aku dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Universitas Malikus Saleh. Oke, Universitas Malikus Saleh. Yes. Jadi kabar abang gimana ini? Wah, alhamdulillah ya, sangat duper luar biasa, sehat. Apalagi diundang nih di Di episode podcast pertama perdana Super kita Team ini ya, Akademi. benar-benar. Wah, saya sangat ini seneng banget, excited gitu loh Bang. Tadi abang bilang sekarang statusnya itu mahasiswa nih ya. Jadi untuk dalam waktu-waktu ini tuh kesibukannya apa aja nih, Pak? Untuk kesibukan saya Bang ya, saya saat ini sedang semester 5, namun sedang mengikuti magang di internal kampus, yaitu di Super Team Academy Batch 7 saat ini, di angkatan 7. Oke, baik. Jadi ini kan Bang, sesuai tema yang akan kita bahas ini, yaitu kan tadi ada kita bahas yaitu kepemimpinan, yaitu berarti leadership. Seperti yang saya ketahui nih, Abang itu kan menjabat nih sebagai salah satu ketua-ketua nih. Pengalaman-pengalaman sebelumnya itu baik dari semasa sekolah maupun Ya. saat di kampus. Nah, Boleh dong Abang ceritakan dulu pernah menjabat sebagai apa aja? Oke, terima kasih ya untuk Bang Hanan ya Bang ya. Dulu kalau bisa dibilang, alhamdulillah dulu di sekolah saya aktif dalam kepemimpinan. Salah satunya itu ada ketua kelas. Kemudian di saat SMA saya pernah diamanahkan oleh teman-teman dan juga pembina sekolah untuk menjadi ketua OSIS di Medan, sekolah saya SMA Darma Wangsa Medan. Dan saat itu tidak berhenti untuk saya untuk mencari dan menggali pengalaman-pengalaman saya lewat dunia bangku perkuliahan. Di situ saya pernah diamanahkan juga dan sampai saat ini menjadi ketua angkatan ya di prodi saya sendiri, Sistem Informasi angkatan 22. Dan di saat di semester 3 berjalan, saya sempat mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka itu Bang. PMM ya. Ya, di Yogyakarta, di Universitas Amikom Yogyakarta. Di situ alhamdulillah lagi saya diamanahkan kembali, PIC saya menjadi kepala suku gitu. Wah, keren. Terima kasih Bang. Berarti ini untuk Abang Koko kita ini berarti tidak asing berarti dengan konsep leadership. Kan sebelumnya nih Abang kan menjabat nih sebagai ketua OSIS, Ya, ketua-ketua lah ini ya. ketua-ketua gitu kan. Bahkan di PMM yang di PMM kemarin itu Abang terpilih sebagai kepala Kepala suku. suku. Nah, kan banyak nih Bang di era Gen Z sekarang tuh mahasiswa-mahasiswa kita ini kayak penasaran gitu. Jadi seru pemimpin. Gimana cara menjadi pemimpin yang baik gitu? Gimana kita bisa memiliki Jiwa kepemimpinan. jiwa kepemimpinan, leadership yang baik. Oke. Mungkin Abang Kuku sendiri ini bisa menceritakan ke teman-teman sakti kita ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran pengen jadi pemimpin gitu kan, mungkin teman-teman tinggal apa ya, keluar dari zona amannya teman-teman, perluas zona amannya, jangan hanya di situ-situ aja, karena kalau kita mau jadi sesuatu yang besar itu mencoba hal-hal Hal yang baru, baru gitu. Teman-teman harus punya apa ya, suka sama hal yang namanya tantangan ya. tantangan baru. Terus juga teman-teman harus tulus juga, karena seorang pemimpin tuh hatinya harus tulus dan mengutamakan gitu, mengutamakan anggota dan Anggota. teman-temannya. Kadang tuh biasanya pemimpin itu tidak mengutamakan dirinya teman-teman. Terus juga teman-teman harus bisa bertanggung jawab, karena gini, kalau menjadi seorang pemimpin kita harus belajar bertanggung jawab. Kita juga belajar hal-hal baru, relasi baru itu dari kepemimpinan teman-teman. Jadi memang banyak struggle-nya, tapi kalau teman-teman bisa apa ya, ambil kesempatan itu luar biasa banget gitu, banyak banget manfaatnya.
Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi, kalau kita ini sebagai mahasiswa ingin menjadi pemimpin atau memiliki jiwa leadership yang bagus, teman-teman ini harus ikhlas menjalani Tanggung jawab, jabatan atau bisa kita amanah. bilang itu amanah tanggung jawab yang diberikan kepada teman-teman. Iya. Tapi teman-teman harus belajar juga yang banyak mencari relasi dan sebagainya. Jadi teman-teman itu memiliki jiwa yang benar-benar tulus untuk teman-teman yang lainnya gitu. Betul sekali bang. Nah, Bang, jadi untuk di kan Abang tuh banyak tuh ikut ini itu gitu ya, Paskibra dan sebagainya. Mungkin itu pramuka, tentu Abang biasa itu ikut kan? Iya benar. Nah, untuk di kampus Unimal sendiri, Abang pernah nggak menerima beasiswa apa gitu? Wah, untuk beasiswa sendiri saya belum pernah berkesempatan untuk merasakan beasiswa di Universitas Manur Saleh, tapi saya biasanya mencari-cari informasi mengenai beasiswa di luar kampus, eksternal kampus. Nah, alhamdulillah kemarin saya baru dapat beasiswa dari eksternal kampus, adalah salah satunya. Mau di-spill juga nggak? Boleh, Wah, boleh kalau spill dong. di-spill, saya penerima beasiswa di BUMN, Beasiswa apa itu, Bang? kayak jalur prestasi gitu sih bang. Oh iya Bang, dikarenakan kita ini kan tadi ini kita masih ke tema yang leadership dulu nih Bang. Ya boleh. Nah, menurut Abang kita sebagai mahasiswa ini penting nggak di kampus itu mengikuti organisasi? Wah, kalau menurut saya bang ya, organisasi itu sangatlah penting bang, karena kita tidak hanya akan masuk kampus saja, tapi kita harus belajar bagaimana sistem pembelajaran non akademiknya gitu. Jadi biar balance, karena dunia pekerjaan itu juga dibutuhkan pengalaman bang, pengalaman kerja sama tim gitu. Kalau kita nggak mengikuti organisasi, itu juga kayak mana ya, kurang dapet gitu loh nanti pengalamannya, kepedeannya, kepercayaan diri, juga public speaking, itu dilatih di organisasi bukan di akademiknya gitu. Terus juga tapi teman-teman kalau memang mau ikuti organisasi juga harus seimbang, jangan terlalu banyak di organisasi namun di Meninggalkan akademik. akademiknya kurang gitu Benar, ya. Benar. harus balance gitu. Nah, teman-teman, berarti dapat kita kesimpulin nih. Jadi, kalau kita ingin memiliki jiwa leadership yang baik, kita itu bisa ikut organisasi di kampus, teman-teman. Bisa itu organisasi internal maupun eksternal. Nah, tapi teman-teman jangan lupa, walaupun kita banyak ikut organisasi, kita harus lebih membalancekan juga. Kita harus bisa bagi waktu untuk akademik kita. Jadi, kita harus bisa membagi waktu kita, teman-teman. Jadi, itu nggak ada yang berat ke sebelah gitu. Tapi teman-teman penasaran nggak sih untuk Abang Koko kita sendiri ini mengikuti organisasi apa aja sih yang udah beliau alami? Wah, wah. Apa coba boleh cerita Bang? Terima kasih ya bang untuk pertanyaannya. Saya sendiri kita bahas di perkuliahan aja kali ya bang Boleh, ya. boleh. Saya sendiri lebih cenderung ke komunitas bang. Komunitas. Komunitas Oh, eksternal lagi gitu bang, berat. eksternal dan eksternal. Oke. Jadi saya itu aktif di komunitas Kejar Mimpi Loksmawe. Oh, KML ya? Ya KML. Itu keren sih Bang. Iya, Saya event apa ya, komunitasnya itu sangat positive vibes, dan benar. timnya itu dia bukan hanya di Universitas Manur Saleh ya teman-teman, ada dari IAIN, terus ada Poltek, apa ya, Poltek ya? Politeknik. Polteknik, Benar. terus juga ada Unima, IAIN ada nggak? IAIN juga ada, banyak semua terkumpul di situ. Dan yang ada di situ juga mahasiswa-mahasiswa yang terpilih, jadi kita kerjasama timnya tuh oke banget gitu. Dan juga saya juga ada ikut himpunan, cuman saat ini lagi sibuk aja, sibuk di UPTBKK Gimaga. Iya, baik. Oke, Bang. Ini tadi nih sekarang kan untuk leadership tuh temanya mungkin lebih kurang udah kita kupas nih. Jadi, Bang, kali ini nih saya lihat-lihat nih sebelumnya untuk Bang Kaku sendiri ini personal branding sosial media ini lumayan aktif ini. Jadi, Abang boleh cerita nggak gimana cara kita membranding diri kita nih di sosial media biar dapat membangun citra positif gitu untuk lingkungan sekitar kita. Oke Bang Hanan. Jadi teman-teman ya, kalau bisa dibilang mengenai personal branding gitu kan Bang. Mungkin teman-teman banyak yang sudah mencari sana sini, masuk organisasi, ikut sana sini, tapi teman-teman masih bingung nih cara nge-branding dirinya tuh lewat apa Benar, gitu iya Bang, gitu. ya. Nah, terus juga ada juga dia personal brandingnya cuman hanya tahu-tahu aja tuh Bang. Kayak orang Gimana lain tuh? tuh cuman orang terdekat aja yang tahu gitu. Oh iya. Padahal Bang, kalau di dunia pekerjaan itu, wah, Wah. ada sedikit tempur ya Bang. Oh ada apa itu? Kru, Ada apa dengan kru kita? kru kita ada apa ya?
Oke Oke. Bang, mungkin boleh dilanjut. Lanjut ya Bang ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau teman-teman tuh bisa coba untuk personal branding lewat media sosial gitu. Jangan pernah takut untuk nge-branding di sosial media, kayak terutama di sosial media Instagram, LinkedIn dan lain-lain. Saya sendiri apa ya, merasa juga masih kurang butuh banyak pengalaman untuk diposting di media sosial gitu. Saya sudah mencoba untuk upload di media sosial Instagram. Saya lebih aktif di Instagram tuh Di Bang. Instagram. Untuk apa ya, memfollow up semua dokumentasi kegiatan saya selama saya mengikuti organisasi, kegiatan-kegiatan positif, akademi, prestasi dan lain-lain gitu. Terus juga saya juga menyusul di LinkedIn juga tuh Bang. Di LinkedIn. Heeh. Oke. Jadi buat teman-teman tuh jangan ngerasa insecure atau Atau dianggap takut. alay gitu ya. Iya bener. Oh jangan. Dan jangan takut untuk dibilang flexing banget sih ini anak gitu kan, Kayak upload-upload apa-apa dikit upload gitu kayak. Ya, bener. prestasi. Padahal cuma ngikuti webinar aja dia foto upload. It's okay guys, kalian tuh boleh banget untuk upload semua apapun tentang kalian di Instagram, di LinkedIn, apapun media sosial yang mau kalian upload, selagi itu untuk diri kalian, apa ya, membuat portofolio diri kalian, untuk membranding diri kalian gitu. Jadi nggak usah takut sih, selagi itu positif. Oke Bang. Tapi Bang sebelumnya untuk platform yang paling efektif berarti Instagram ya untuk personal branding kita ini ya. Kalau mau jangkauannya lebih luas ke perusahaan sendiri, saran saya LinkedIn sih bang. Kalau mau untuk sebagai apa ya, untuk mau magang atau apa, itu lebih bagus kita personal brandingnya di Instagram, karena memang rata-rata mereka mengutamakan cek profile Instagram kita. Oke Bang. Ini boleh balik lagi ke tema leadership kita ini Bang. Ya bang, boleh. Nah, jadi kira-kira keterampilan apa aja yang perlu kita miliki nih Bang Sebagai seorang pemimpin. sebagai orang pemimpin di era Gen Z sekarang ini Bang. Oke, mungkin salah satunya public speaking. Public speaking. Karena kalau kita nggak belajar arti public speaking, kita nggak akan bisa ngerangkul teman-teman kita, Benar. mengarahkan kerja tim teman-teman kita, dan apa ya, biar mencegah yang namanya miskom tuh bang. Benar. Public speaking itu paling utama. Yang kedua itu inovatif yang saya sampaikan tadi. Berani berbeda Iya, ya. kita harus punya hal yang ikonik dalam diri kita sebagai seorang pemimpin, yang nggak hanya monoton mengikuti apa ya, mengikuti peraturan-peraturan lama yang harus kita terapkan di masa periode kita. Jangan seperti itu. Kemudian kita harus tulus sih bang. Seorang pemimpin itu yang udah saya sampaikan tadi. Benar. Kita harus mengutamakan teman-teman dulu, baru Kita kita. itu belakangan ya. Yes, bener. Jadi banyak banget yang harus kita pelajarin gitu. Jangan pernah mau seorang pemimpin, teman-teman yang memimpin di luar sana, jangan pernah mau disetir orang lain. Teman-teman harus bisa menjadi setir nahkodah bagi perahunya sendiri gitu. Jangan banyak kepala Bagi intinya. rakyatnya itu Yes. ya. Tadi Bangko sendiri ini ada membahas tentang personal branding. Ya, benar. Terus tadi ada public speaking. Nah, banyak nih Bang, teman-teman mahasiswa nih yang masih belum baik nih di public speakingnya. Abang ada tips nggak gimana cara membangun kemampuan public speaking yang baik nih Bang? Oke, terima kasih Bang. Pertanyaannya sangat unik ya, untuk membangun apa ya? Public speaking, bagaimana cara melatih public speaking kita Bang? Nah, dulu Bang, waktu saya sebelum jadi ketua OSIS, ini juga apa ya? Tips kalau nggak salah ya Bang ya. Jadi dulu waktu saya sebelum jadi ketua OSIS, saya pernah dapat apa ya? Dapat wejangan dari mentor. Dulu saya pernah ikut kayak semacam mentor di Produktifku namanya. Ada tuh Produktifku. platform Instagram produktifku yang mewadahi mahasiswa, bukan mahasiswa sih, siswa bang, siswa di SMA gitu, untuk belajar bagaimana cara menjadi leadership, bagaimana cara belajar public speaking dan sebagainya gitu bang. Di situ mentor saya mengatakan bahwasanya untuk kalian yang mau belajar public speaking, kalian coba dari hal-hal kecil. Contohnya Bang? Contohnya tuh kayak kalian semisal punya bestie, biasa bestie gitu kan. Itu kayak teman dekat kita ya, close gitu. friend ya. Kalian biasain untuk sering telepon malam-malam. Setidaknya kalian kayak ngobrol aja. Di situ kalian bisa manfaatin tuh dari telepon itu, tanya kabar. Gimana sih kabarnya hari ini? Terus kalian ceritain, besok nih aku akan ini. Kayak kalian storytelling aja. Storytelling nggak lewat telepon. Itu tips Salah pertama. satu tips melatih public speaking. Public speaking itu. Dan saya lakuin itu bang sama sahabat saya sendiri gitu. Jadi itu bermanfaat, apa ya, efektif lah bisa dibilang. Yang keduanya saya biasanya melatih public speaking lewat
Kaca, itu udah nggak asing lagi, Oke, kaca, kaca benar. belajar. Itu dua tips yang mungkin sangat apa ya, daging lah bahasanya, daging banget bagi saya. Tapi nggak hanya itu, banyak mungkin dari tips-tips kawan-kawan. Tapi kalau dari saya biasanya mengikuti organisasi bang, karena organisasi itu adalah wadah bagi kita untuk bisa kita manfaatkan untuk belajar bagaimana cara public speaking, terus bagaimana cara kita pede, bagaimana cara kita memimpin, itu saya dapatkan di organisasi. Banyak lagi sih, kita bisa ikut magang atau kita ikutin kelas gitu. Oh ya, perihal kelas bang, di Super Hmm, Team Academy bang, itu lagi buka kelas loh bang. kelas apa aja itu? Ada kelas coding buat teman-teman yang suka ngoding. Bangko barusan ada menyinggung mengenai kelas. Benar. Di Super Team Academy ini kita memiliki 3 kelas nih bang, Mm-mm. yaitu ada kelas programmer, Mm-mm. itu tentu untuk melatih coding-codingan gitu nih bang. Buat teman-teman yang suka Kemudian, coding ya. benar, jadi untuk teman-teman yang suka coding itu bisa join kelas programmer di Super Team Academy. Nah, untuk yang kelas kedua itu ada kelas public speaking atau language. Sama yang kayak saya bilang tadi ya bang ya. Benar, jadi teman-teman ini bisa join kelas tersebut nih untuk melatih public speaking teman-teman. Betul betul betul. Yang kenapa? Karena tentunya di kelas tersebut pasti memiliki mentor-mentor yang Berbiasa ya. berpengalaman mengenai melatih hal tersebut. Kemudian ada satu kelas Bahasa lagi, ada kelas bahasa Inggris. Nah, teman-teman kan ini biasanya itu kalau untuk akhir-akhir mahasiswa akhir nih, itu biasanya ada diminta sertifikat TOEFL kan. Nah, jadi teman-teman bisa gabung nih ke kelas bahasa Inggris, melatih bahasa Inggris teman-teman biar nilai TOEFL-nya juga bagus. Wah, itu bang kira-kira bisa daftar di mana ya bang ya? Soalnya teman-teman adik-adik tingkat saya tuh pada pengen ikut Pengen gitu. ikut ya. Jadi untuk pendaftarannya itu mungkin abang nanti bisa sampaikan nih ke adik teman-temannya itu langsung aja hubungin akun resmi UPTBKK Unimal ataupun akun Superteam Academy. Langsung DM aja itu bang. Siap bang, siap. Terima kasih informasinya. Dari tadi ini kan bang, saya perhatiin abang pakai jaket ini keren banget ini. Di situ ada PMM3. Kira-kira ini kalau boleh tahu ini jaket apa ya bang? Nah ini tuh jaket Persiti dari kepala suku kepala suku pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi untuk teman-teman kepala suku yang ada di seluruh Indonesia itu kita kayak kompak tuh bang buat Persiti biar buat kenang-kenangan gitu bang. Jadi tuh sepersitinya kurang lebih seperti ini. Ada kepala suku di belakang. Jadi teman-teman yang yang pernah sempat mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka itu pasti akan ada dibuatkan seperti ini setiap tahunnya. Berarti ini hitungannya itu bisa juga jadi kenang-kenangan Ya, juga. kenang-kenangan bang. Jadi kalau nanti suatu saat nih ada reuni, ada lah gitu ya kan yang mengikonkan kalian. Ya, benar sekali. Abang nggak mau ikut pertukaran Merdeka, MM? Aduh, sebenarnya saya ada pengalaman buruk nih mengenai ini. Oh iya, Jadi aku sendiri pernah ikut tapi ya belum dapat restu. rezeki lulus gitu. Iya sih bang. Mungkin ada kesempatan lain. Mungkin lihat matang ini bang. Benar. Ini tuh kesempatan luar biasa juga. Nggak banyak juga teman-teman mahasiswa bisa duduk di kursi panggang seperti ini. Gitu sih. Iya. Tapi abang merasa nggak sih kita itu memang harus tampil beda di kampus sesuai dengan tema kita. Wah, iya dong bang. Karena mahasiswa itu harus bisa aktif gitu bang. Jangan hanya kupu-kupu. Kupu-kupu boleh, cuman tetap harus cari peluang gimana caranya bisa tetap aktif lewat apa ya? Kayak mengikuti magang contohnya Iya. untuk melatih soft skill teman-teman, mengikuti workshop atau Webinar, seminar. sosialisasi, seminar dan sebagainya. Itu langkah supaya kita bisa aktif, nggak hanya cuman pergi kuliah pulang gitu. Benar. Berarti sebagai mahasiswa ini kita nggak hanya pergi kuliah terus pulang, udah gitu aja nggak. Tapi kita harus manfaatkan waktu sebagus mungkin gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan. Karena kita itu cuma kuliah 4 tahun. 4 tahun itu nggak berasa bang, cepet bang. Benar. Waktu itu berputar ya begitu sangat cepat. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan wadah tempat kita berkuliah saat ini, kita ya nggak akan berkembang gitu. Karena kan juga 4 tahun itu memang singkat ya. Jadi disitulah kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya untuk mengasah skill-skill kita. Gitu ya. Benar sekali bang. Oke, baik Bangko. Jadi di sini kan kita tadi masih membahas tentang leadership kepemimpinan.
Seperti yang saya ketahui bahwasannya Abang di sini menjabat sebagai Ketua Umum Supertim Akademi Batch 7. Ya, benar sekali. Nah, kira-kira Bang, boleh nggak Abang share nih pengalaman-pengalaman Abang selama menjabat menjadi ketua di sini, Bang? Terima kasih ya Bang Hanan. Wah, rasanya itu nggak nyangka kalau saya bisa berkesempatan lagi diberikan amanah untuk mengemban tanggung jawab yang sangat keren ini di batch 7 dengan total 42 teman-teman yang Yang dikepalai oleh saya sendiri gitu. Rasanya itu luar biasa Bang, karena menambah relasi baru lagi. benar. Terus juga teman-teman di UPT ini sangat apa ya, aktif dan sangat banyak banget apa ya, Ide-ide gitu ya. ide-idenya, energinya yang nggak pernah habis gitu Bang. Mungkin karena sama kayak saya energinya nggak habis jadi mereka ikutan gitu Bang. Wis, Ya kan? keren sih. Heeh. Bisa Karena jadi ya, berarti tuh kalau ada forum diskusi itu pasti aktif aktif gitu aktif ya, banget banyak gitu. pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul gitu ya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan mahasiswa-mahasiswa yang di kampus. Jadi, yang ada di UPT itu orang-orang yang benar-benar terpilih gitu loh, Bang. Orang yang paling baik dari yang paling baik juga gitu. Terus juga kemarin tuh karena saya kita gitu tim, kita punya event yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, Benar. yaitu ada career preparation dan baru kita selesaiin baru aja kemarin. Itu saya lihat progresnya sangat luar biasa per tim masing-masing. Kita ada tim IO, ada tim SMO, ada tim sekretaris, ada Kodin, terus juga ada bendahara, terus juga ada arsip, terus juga ada branding marketing, terus juga ada apa lagi ya Bang ya? Mungkin Hmm, kayaknya udah ya. ya. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Satu ya. Mungkin teman-teman yang mungkin nggak terpanggil nih, saudara saya, mohon maaf, mohon maaf sekali. Tapi sangat apa ya? Saya sangat banyak belajar dari event kemarin tuh luar biasa banget. Kerja tim kita tuh, apalagi konten. Untuk kontennya keren banget, serius. Saya jempolin banget untuk tim IO-nya, tim Berarti Mukdoknya. pubdoknya itu ya. Oke banget, serius. Jadi kayak dari hal-hal event pertama aja saya udah mantau nih. Ternyata ini mengikutin magang ini sangat efektif banget Efektif banget. untuk kita yang mau berkembang dan berproses dan keluar dari zona nyaman. Berarti nih Bang, pas banget nih dengan judul kita kan tadi harus berani tampil beda nih. Berarti jadi teman-teman untuk kita bisa menjadi tampil berbeda nanti di kampus, salah satunya kita bisa nanti magang di Superteam Academy. Ya, gitu. Biar supaya merasakan juga ya Bang ya, kehangatan di UPT BKK ini di Super Team Academy. Oh iya Bang, saya lihat-lihat di akun sosial media Abang ini nggak hanya membahas tentang personal branding Abang nih, tapi saya lihat juga ada nih membahas tentang podcast. Ternyata Abang ada podcast juga nih. Yes, benar Kira-kira sekali. boleh nggak Bang spill tuh, kira-kira nama podcastnya apa dan di upload itu di platform apa itu Bang? Oke. Wah, bahas podcast nih. Jadi benar sekali gitu kan. Abangnya jago banget yang stalking saya ya sampai Aduh, tahu kalau saya tuh punya podcast juga. bener-bener. Iya Boleh benar. dong diceritakan? Benar sekali, Bang. Ini mau saya jelasin perjalanannya podcastnya. Boleh, kenapa awal mulanya Abang bisa membentuk podcast tersebut? Ya, benar. Jadi kan saya dulu waktu itu belum berkesempatan lulus di SNM jalur rapot itu, Bang. Oh, Jadi kayak saya dilema overthinking lah bahasa zaman sekarang kan. Di situ saya coba buat cari apa ya, pelampiasan. Pelampiasan yang tetap positif lewat cara sempet saya pernah buka Spotify download dan ada semacam kayak poster yang ada di upload di Spotify, itu kayak semacam webinar atau sosialisasi gitu untuk semua speaker-speaker hebat kayak ada Hello Bagas, terus Rintik Seduh dan lain-lain. Di situ saya berkesempatan kepo tuh Bang, kayak pengen ikut aja untuk Zoom-nya gitu kan. Saya ikuti Zoom mereka dan saya berkesempatan untuk bertanya dan saya ajukan pertanyaan perihal tentang podcast karena ternyata apa yang mereka bawa temanya itu tentang bagaimana cara kita bisa menjadi podcaster. Di situ saya berkesempatan untuk bertanya ke Hello Bagas. Halo Bang Bagas. Saya tanya bagaimana sih caranya buat podcast yang menarik dan gak ribet gitu. Dan beliau di situ ngajarin. Setelah beliau mengajarin, saya tertarik untuk buat podcast. Dari situ, sejak saat itu saya memulai untuk aktif dalam membuat dunia konten perpodcastan di Spotify. Ya, Spotify. namanya adanya Ratapi Podcast. Ratapi. Ratapi itu kira-kira apa sih Bang? Ratapi Podcast itu artinya random tapi nagih gitu. Jadi, Oh, mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi nih. Mungkin Abang nanti boleh dong spill ya, linknya biar bisa kita cantumin nih nanti boleh di di bawah ini ya. Spotify. Nanti kita cantumin di bawah ini. Tapi nih Bang, mungkin teman-teman Saktikes ini penasaran nih. Ratapi itu kira-kira membahas tentang apa aja itu Bang? Nah, Ratapi Podcast sendiri dia random Bang. Balik lagi ke waktu saya setelah belajar, itu saya kan masih
belum tahu nih mau arah kemana kuliahnya gitu Bang. Mm-mm. Saya mengikuti SBMPTN pada waktu itu, sekarang udah jadi SNBT ya. SMBT ya benar. Nah, itu saat itu udah, namun di saat proses itu kan banyak waktu kosong saya isi dengan podcast dan aktif sampai saat ini dan banyak yang suka dengerin gitu Bang. Jadi saya aktif di saat masa-masa saya mau liburan sekolah sampai kuliah saat ini gitu. Dan yang saya bahas itu random sih Bang, perihal tentang kehidupan saya karena kan diawali kemarin tuh saya Karena banyak mencurahkan isi hati juga ya berarti ya. struggle saya juga, tapi kan saya udah mulai apa ya, keluar dari zona nyaman karena arti Ratapi Podcast itu random tapi nagih. Jadi saya ada udah pernah ngundang salah satu podcast yang hebat dalam bentuk video tetap di Spotify, itu ada mahasiswa S2 itu Bang, Di mana itu Bang di Studi? S2 di Unimal di AP juga. Wih, kalau boleh tahu siapa namanya? Ada salah satu mahasiswa yang mungkin nggak bisa saya sebutkan karena mungkin dia menjaga privasinya. Privacy ya. Nah, nanti Oke. kalau teman kepo itu bisa Langsung kunjungin, oh iya langsung kunjungin aja tuh. iya, akun Spotify saya Bang di Ratapi Podcast itu. Episode berapa itu, Bang? Itu mungkin episode paling baru Bang. Mungkin teman-teman kalau scroll ke atas tuh paling atas. Dia bentuk video. Itu membahas perihal tentang kampus mengajar Bang. Oh. Nah, Jadi selama udah dibentuk Ratapi Podcast ini udah berapa episode, Bang? udah hampir sekian 21 episode kayaknya Bang. Wah, berarti jauh lebih berpengalaman Bangko sendiri ini dong. Ya, kita Berarti belajar. ya saya bisa banyak nih belajar dari Abang nanti ya. Sip, ditunggu. Karena saya ini masih awal-awal nih, Bang. Ini kan seperti yang kita bilang tadi ini perdana, Bang. Ya, benar sekali. Inilah saya sangat senang karena Menjadi pemateri pertama ya. materi pertama di UPTBKK di Super Team Academy. Saya sangat apa ya, tertarik sekali, excited gitu loh Bang. Benar-benar. Excited untuk membantu Abang untuk Mensukseskan sukseskan podcast perdana ini. perdana ini gitu loh Bang. Sebenarnya nih kan tadi kita udah panjang lebar nih bahas tentang cara menjadi pemimpin yang baik. Salah satu menjadi pemimpin yang baik tentu kita harus bisa memanage waktu tuh Bang. Nah, menurut pandangan Bang Koko sendiri bagaimana cara memanage waktu yang baik Bang? Oke, terima kasih Bang Hanan ya. Untuk cara saya sendiri untuk manage waktu di era kesibukan Gen Z Gen ini Z yang di penuh dengan drama. di tengah semester 5, terus juga kita ikut kegiatan organisasi eksternal juga, organisasi internal dan magang juga yang double aktif ya. Itu kembali ke kita saat kita mulai dari bangun tidur lebih awal, terus juga kita utamakan tugas-tugas kampus dulu. Kalau mungkin memang ada tugas dari tempat magang, kita utamakan tugas magang dulu, terus kita mulai susun menggunakan to do list. Biasanya itu gunakan to do list untuk supaya kita bisa lebih terjadwal, tersusun ya apa yang mau kita lakukan. manage waktu. Jadi saya sudah manage tuh Bang, biasa dari pagi sampai malam supaya biar kita itu nggak pusing karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita harus hadirin gitu. Jadi dari hal gitu saya susun dari pagi, siang, sore, malam, dan makanya tidak terjadi bentrok lah istilahnya gitu Bang, manage waktunya. Jadi kita harus buat to do list ya. To do list, dari to Jadi do biar list itu. terjadwal. Benar sekali. Kira-kira Bang selama pengalaman di kampus itu ada nggak Bang kayak Gak enaknya gitu. hal-hal yang memang bad reaction gitu ataupun hal-hal yang buruk gitu yang Abang alami? Ya pastinya setiap mahasiswa pasti ada ya Bang. Mungkin kalau saya sendiri masih ada ngerasa kurang nyaman dalam sistem pendidikan sih Bang. Kenapa itu Bang? Kenapa sistem pendidikan yang seharusnya itu untuk memang mengembangkan kita menjadi lebih baik, kenapa Bang itu nggak nyaman di bagian itu? Sebenarnya nyaman Bang, cuman masih kurang update aja. Karena kita banyak mahasiswa yang berprestasi, yang pengen untuk ekspor lebih dalam diri kita, prestasi kemampuan kita, namun cuman kurang cukup wadah aja untuk bisa kita manfaatkan. Dan juga mungkin ada wadah, tapi banyak mahasiswa yang masih belum mengetahui kalau wadah itu ada gitu Bang. Jadi butuh beberapa yang bisa mengelola gitu Bang, supaya banyak mahasiswa yang mengetahui apa aja sih yang ada di kampus, event-event yang di kampus, terus juga wadah-wadah apa yang bisa menggali potensi mahasiswa untuk aktif di era Gen Z Gen Z ini. ini berarti untuk pihak kampus ini bisa memfasilitasi ya lebih baik lagi. Ya, itu mungkin bisa koreksi dan saran lah. Menjadi saran masukan ya. Saran dan masukan. Agar mahasiswa-mahasiswa kita ini Lebih aktif di lebih internal aktif. kampus. Karena seperti kita tahu pasti mereka ini memiliki potensi yang besar sebenarnya Bang. Cuman bingung mau gali di mana, kemana gitu kan, manfaatin wadahnya mau wadah kemana, apa iya, gitu benar. Bang. Ya.
Sejauh ini tapi Universitas Maluku Saleh udah Tapi sangat sudah baik baik, banget, keren itu udah juga. keren. Cuman perlu ada saran dan yang perlu kita kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Karena kan setiap tahunnya itu biasanya ada aja salah satu tuh Terobosan baru ya. terobosan baru Yang hal-hal ini dari minimal Unima. kita tunggu loh terobosan barunya. Mungkin banyak nih mahasiswa-mahasiswa kita nih yang kepingin nih di era sekarang ini tuh memiliki penghasilan. Wah, Nah, jadi kira-kira menurut abang ada nggak gitu kayak tips-tips bagaimana cara kita menjadi mahasiswa udah aktif kita di kampus organisasi tapi kita juga dapat menghasilkan cuan, bang. uh. Apakah ada tips-tips gitu dari abang? Wah, mengenai tentang ini ya bang ya, pastinya ada dong bang. Setiap masalah pasti kan ada solusi jalan keluarnya. Bener. Ya, nah kalau perihal tentang itu mungkin teman-teman bisa bergabung aja gitu, ikut kelas dari kita karena output dari kelas kita itu menghasilkan gitu loh. Nanti bakal apa ya, bakal tetap terus diangkat, terus juga nanti akan diarahkan sama mentor untuk bagaimana kita bisa menghasilkan uang itu gitu. Kayak teman-teman bingung nih sama kerjaan tugas codingan, tadi kan jelasin. Benar-benar programmer itu kan Kan kita coding tuh, ada bang. kelas Gimana sih bang coding, bang? Iya, nanti tuh bisa tuh diajarin sama apa ya, dosen di kelasnya itu ada mentornya lah bahasanya kan. Nanti diajarin bagaimana bisa menyelesaikan tugasnya biar nggak ada timbul joki-jokian, Bang. Bener. Emang kalau joki-jokian itu kenapa, bang? Ya itu apa ya, menyusahkan lah bang. Itu bisa membuat efek kita jadi malas mengerjakan tugas, terus juga menghabiskan uang juga kan bang ya. Bener-bener, Kita kan bener. tadi awalnya mau Mau menghasilkan uang, malah ini malah Nah, joki-joki malah habis ya. jadi teman-teman kalau udah masuk ke kelas dari Super Team Academy, kelas coding contohnya, teman-teman nanti bisa apa ya, ambil ilmu dari mentor, terus teman-teman bisa tuh ajari teman-teman yang lain dari ilmu-ilmu yang didapatkan gitu. Oke, jawaban yang Luar biasa. sungguh luar biasa, Bang. Benar-benar ini benar tips yang dapat teman-teman Iya. realisasikan. Bener-bener. Oh ya, Bang, dari tadi kita nih kan udah banyak nih mengupas mengenai public Iya, speaking, benar. leadership, personal branding, podcast yang telah menjalani dan banyak hal-hal yang benar-benar menarik nih, termasuk kelas yang kita buka nih di Super Team Super Team Academy Academy tadi. Scripts. Nah, di sini kan mengingat waktu nih Bang, jadi aku sendiri cuma bisa membuka satu sesi pertanyaan aja nih Bang, yang berisikan satu pertanyaan. Nah, untuk para audiens yang berhadir di ruang, boleh nggak kita cek sound dulu? Nah, para semangat banget ya. Sangat kali ya audiens orang abang gitu. Iya benar. Jadi memang audiens yang diundang Sertikas ini memang mahasiswa kritis tuh Bang, Oh. yang haus akan Ilmu ya bang ilmu ya. tentunya. Perlu belajar Mungkin juga. boleh langsung saja nih Bang ya. Coba untuk audiens mana yang ingin bertanya? Kayak banyak Wih, banget seru ya. kali sih, yang mana nih ya? Banyak banget, kayak ada 1.000 orang kayak yang nanya. Oh itu boleh itu Baju dari warna apa tuh? yang warna pink Bang. Banyak warna pink. boleh merapat kali ya. Gak apa-apa. Kenapa Bang ketawa? Unik aja warna bajunya bang. Karena kita lihat atributnya benar-benar dari atas sampai bawah ini Menyala gitu ya. Menyala gitu ya. Simmer kalau bahasanya sekarang. Benar. Oke, untuk krunya boleh dikasihkan mic-nya sebentar. Mic-nya boleh? Oke. Ya, sip. Baik, boleh saja langsung ditanyakan nih pertanyaannya. Baik, terima kasih ya kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan di antara banyaknya peserta Iya, yang itu pada bertanya. itu ada yang nangis tuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evaris. Saya dari Universitas Maluku Saleh dari Aceh. Fakultas Teknik Wah. Wes, teknik apa kalau boleh tahu? Teknik Informatika, Bang. Sama dong informatika. dengan ininya. Iya sama. Kebetulan kami satu gedung juga. Iya, makanya tadi agak unik, shock karena abang langsung notice yang baju pink itu teman saya. Wih, memang Heeh. kebetulan kebetulan sekali. gitu ya. Jadi apa nih yang mau ditanyakan, Bang? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada narasumber yang luar biasa sekali ya. Potensinya yang benar-benar dari tadi, Bang, memang benar-benar daging yang disampaikan. Wah. Jadi izin bertanya ya Bang, bagaimana sih cara kita agar bisa kritis? Bang? Kita kan sebagai mahasiswa itu kan dituntut menjadi seorang mahasiswa kritis kan Bang. Itulah yang membedakan kita antara mahasiswa dengan siswa gitu Bang. Kita satu tingkat di atas mereka. Jadi itu saja sih Bang yang ingin saya tanyakan Bang. Bagaimana cara atau tips Ya. supaya kita bisa kritis terutama sekali di dalam Dunia mata perkuliahan.
kuliah kita Bang. Oke. Mungkin itu saja Bang. Oke, terima kasih Oke, banyak. wah, untuk mungkin boleh guru dikasih dari- tepuk tangan kali ya. Boleh saya teruskan. Oke. Boleh langsung jawab aja atau saya simpulkan? Oke, sudah Sudah dapat dapat poinnya. poinnya. Ah, Oke, Oke. Sebelumnya terima kasih ya untuk Eva Riz ya tadi yang Eva Riz, bertanya ya. benar. Sekali, Bang. Eva Riz ya. Oke. Eva Riz. Oke, terima kasih pertanyaannya sangat apa ya? Sangat Benar-benar kritis. kritis banget gitu sama kayak orangnya gitu ya. Widih. Waduh, ya. Baju Oke. pink ya. Mungkin langsung saya izin jawab ya. Boleh langsung jawab. Kalau dari pandangan saya sendiri mengenai tentang bagaimana cara tips aktif di era di dunia perkuliahan gitu maksudnya dengan cara yang membedakan mahasiswa dengan siswa itu adalah dengan cara Kritisannya itu ya. baca dulu dan riset. Jadi sebelum kita menjadi mahasiswa yang kritis, kita tuh harus bisa analisis dulu gitu. Apa yang mau kita sampaikan dan apa yang mau kita pelajari gitu. Karena kalau udah kita ngomong berbicara perihal tentang public speaking, kita kalau udah ada data, kita juga udah cukup butuh informasi yang valid. Kita itu bisa menjadi seorang mahasiswa yang kritis. Ya, kemudian juga jangan malu untuk buka forum gitu, untuk forum dunia forum mahasiswa. Jadi ikuti forum-forum beberapa yang tentang debat, juga forum mahasiswa yang mungkin memang bisa bertukar pandang pikiran. Terus juga nanti dari pandangan-pandangan itu Dari kan situ ya sumbernya. itu bisa salah satu cara data selain data analisis yang kita cari dari pikiran-pikiran yang ada dari mahasiswa-mahasiswa di kampus. Gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Eva Riz kali ya. Kira-kira gimana nih? Eva Riz dapat menerima nggak jawaban dari narasumber keren kita ini? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Lagi gitu, satu kali lagi Sudah sih Bang. Sudah. Cukup menjawab ya. menjawab dari ini ya. Oke, terima kasih banyak loh Eva Riz. Terima kasih banyak loh. Mungkin para audiens Kayak yang shock boleh juga, tepuk kayak tangan loh. tepuk tangan dulu lah. Kayak shock loh bang, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Soalnya itu saya keluar dari tema Out of the box out gitu of the ya. box, tapi saya Wow. bisa jawab. Itu bangga banget saya. Nah, Bang, jadi sesi pertanyaan ini cuma satu nih yang kita buka. Jadi dengan berakhirnya si Tahu Jawab ini, Iya. jadi nih saya mau ngenalin sedikit slogan dari Saktikes ini, Bang. Jadi di saat nanti aku bilang Saktikes, itu nanti kita ada slogan itu Grow Today, Glow Tomorrow. Itu kayaknya itu di saat kita bilang Grow Today, Glow Tomorrow. Boleh kan Keren kita coba ya, Bang? keren banget kayaknya. Boleh kita coba? Boleh. Nah, teman-teman. Mungkin sama teman-teman yang ikut Mungkin para membersamai audiens kali. boleh berdiri. Ya oke, Nah. ya nice. Makasih ya udah berdiri semuanya. Emang audiens kita ini sangat Kompak sekali ya. kompak Aduh. Kehadirannya ramai, kompak lagi. Nah, mungkin- oke, mungkin langsung saja boleh nih. Saktikes, Grow today dan Glow glow tomorrow. Nah, mungkin ini saja sih Bang podcast perdana dari divisi YouTube. Ya. Mungkin lebih kurang ini saja nih Bang. Namun sebelum itu saya mau Abang sampaikan nih kesan dan pesannya untuk podcast ini dan untuk Super Team Academy. Wah, nggak terasa ya bang ya udah di penghujung episode aja gitu kan. Padahal tadi kayak ngobrolnya santai banget gitu ya. Harapannya sih ini adalah first time episode kita, episodenya teman-teman Super Team gitu. Semoga tetap bisa konsisten untuk upload karena saya sendiri pribadi sangat excited dan senang untuk episode enjoy banget nih yang pertama, dan semoga harapannya tetap terus berlanjut dengan narasumber yang kece badai dan saya akan tungguin. Wih. Nah, terus juga yang terakhir pesannya bang. Pesannya apa Pesannya, nih? Ini untuk siapa dulu? Untuk semua pendengar yang mendengar dan melihat podcast episode 1 ini dengan tema yang unik sekali. Pesan yang bisa saya sampaikan untuk Sobat Sakti untuk mendengarin di akhir penutup episode podcast pertama kita hari ini itu teman-teman coba kayak kita itu ibaratkan gelas yang kosong tuh teman-teman. Kita merantau ke sini, kita datang di Universitas Maliku Saleh, itu ibaratkan gelas yang kosong yang diisi airnya sampai hingga nanti penuh. Jika nanti gelasnya itu penuh, itu airnya itu bisa kita bagikan ke banyak orang sehingga kita dapat bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Wis, keren banget perumpamaannya. Jadi teman-teman seperti yang kita dengar tadi, jadi itu kita sebagai mahasiswa nih yang merantau, kita ibaratkan itu seperti Gelas yang kosong. wadah yang kita tuh berarti harus terus-menerus menampung ilmu. Yes. Jadi kita tuh harus jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk mengembangkan potensi diri kita, kawan-kawan. Jadi kita harus terus mengupas nih potensi, mengembangkan dengan cara literasi yang baik.
dan jangan lupa untuk tetap personal brandingnya tetap terus Tetap dijalankan. dijalankan gitu. Supaya nanti di saat nanti kita udah berpengalaman cari pekerjaan itu lebih mudah untuk akses jalannya. Iya, karena kan kebanyakan dari kita ini menjadi mahasiswa kan ujung-ujungnya untuk mencari kerja, Yes, oke. bukan yang sekedar gelar. Dengan berakhirnya podcast kita hari ini Bang, sebelumnya saya benar-benar terima kasih banyak nih untuk Bang Kuku yang udah datang jauh-jauh dari Medan, menyempatkan untuk mengisi podcast perdana kita ini Bang. Dan tak terlupa pula untuk para audiens yang benar-benar sangat keren, antusias Antusiasnya teman-teman keren untuk banget. hadir. Semoga Saya tetap respect konsisten. banget sih, jujur. Keren. Keren. Nah, Bang, jadi untuk menutup podcast ini boleh kita mengulangi slogan kita tadi nih, Bang. Wah, boleh sekali. Masih ingat nggak? Masih dong. Gimana? Grow today, glow tomorrow. Boleh kita langsung? Boleh. Saktikes, Grow today, glow tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you tomorrow.